Itu kan ngagetin banget ya bro ya. Betul. Kerasa kan, tahu-tahu ada itu. Aku sih waktu itu masih sayang jantung, Pak. Masih jaga-jaga. Tapi selain itu, kalau Pak di rumah nih sekarang pernah main game nggak sih sebagai seorang menteri? Sekarang sih nggak punya waktu terus terang. Jadi aku dari bangun pagi udah harus setelah olahraga, setelah ibadah, olahraga dan lain sebagainya itu aku cuma bisa ngikutin perkembangan melalui games ini ya. Itu kan ngagetin banget ya bro ya. Betul. Kerasa kan, tahu-tahu ada itu. Aku sih waktu itu masih sayang jantung, Pak. Masih jaga-jaga. Tapi selain itu, kalau Pak di rumah nih sekarang pernah main game nggak sih sebagai seorang menteri? Sekarang sih nggak punya waktu terus terang. Jadi aku dari bangun pagi udah harus setelah olahraga, setelah ibadah, olahraga dan lain sebagainya itu aku cuma bisa ngikutin perkembangan melalui games ini ya. Ya menjadi cabang olahraga di bawah KONI udah bisa masuk ke dalam agenda resmi dan memperebutkan medali emas juga gitu. Jadi terus terang untuk main gamenya nggak ada waktu sama sekali, tapi untuk diupdate terus nyoba-nyoba kalau lagi ada game baru itu suka juga. Berarti Pak Sandi ini masih update lah ya, karena kan game ini tuh perkembangannya pesat ya bro ya. Karena waktu aku pertama kali main game dulu itu apa ya, dari zaman kita tuh masih buka yang website gitu loh, apa.com gitu kan. Terus berkembang, jadi orang semua main PS. Tiba-tiba ada game handphone yang orang gratis bisa download, dan itu kan jadi gila. Nah, kalau Mas Cipto sendiri ngelihat pasar industri nih ya, apakah industri game buatan lokal ini bisa menjanjikan gitu? Karena yang kita lihat kan game luar ini kualitasnya di atas ya. Kita lihat dari grafik, dari 3D-nya, dari warna. Karena aku pernah lihat misalnya MOBA buatan luar sama MOBA buatan Indonesia kan jauh banget. Dan tipikal orang kita itu kalau ada buatan lokal dijulitin duluan sebelum gamenya itu dimainin gitu. Iya, sayangnya ya. Sayangnya gitu. Gimana tuh menurut Mas Cip? Kalau saya lihat sih kalau di seluruh dunia ya, bukan cuma di Indonesia, itu game itu salah satu yang sekarang ini udah dalam pasar konten aircraft kreatif gitu ya. Itu sekarang ini industri yang salah satu yang paling gede dan masih tumbuh, bukan cuma paling gede tapi juga masih tumbuh. Jadi kalau saya lihat sih dan industri game itu kan mungkin berbeda dengan banyak aircraft lain ya, yang udah jelas gitu bentuknya. Misalnya kalau buku ya bentuknya buku ya, atau mungkin jadi digital. Kalau film mungkin bisa nonton di bioskop, sama sekarang jadi streaming. Tapi game itu adalah sangat terikat dengan teknologi. Jadi teknologi kan selalu maju dan selalu ada something new ya. Dan begitu juga dengan game. Begitu juga dengan hari ini, kita nggak lihat 10 tahun lagi ada apa. Dengan adanya setiap kali ada teknologi baru, selalu ada opportunity untuk pemain baru masuk. Pengalaman di situ sebenarnya terikat sama game. Interaktivitas itu. Jadi karena game itu adalah industri yang seperti ini, terus-terusan berkembang, terus-terusan berubah, selalu ada tempat baru untuk pemain baru masuk. Jadi kalau buat industri game lokal, sekarang mungkin kita belum bisa menang, tapi setiap tahun akan ada something new pada saat kita bisa masuk jadi salah satu yang pertama di teknologi baru, itu kita bisa tiba-tiba bisa menang. Setuju sih aku, karena sayang banget kalau kita nggak menang ya, karena Betul. Kalau nggak salah penghasilan setiap game itu di Indonesia sampai hitungannya sampai gila ya perhitungannya. Nih, kayak gini nih. Mungkin salah satu game yang terkenal di Indonesia namanya Free Fire. Nah, itu tuh coba Nah, perhitungannya. Free Fire misalnya gini, dia tuh sehari dapat 27 miliar rupiah. 27 miliar Sehari. per hari dari Indonesia. Wah, dari seluruh dunia. Seluruh dunia. Oke. Tapi dia itu cuma nomor 8. Game nomor 8 paling sukses di dunia. Jadi masih ada yang di atas 27 miliar sehari. Kan sayang banget, ini sesuatu yang kita belum bisa dapat, dan itu salah satunya paling sukses di Indonesia, dan kita di Indonesia saat ini baru jadi market. Suatu hari kita akan harus bisa untuk ngambil itu. Jangan cuma keluar doang kan duitnya. Kita juga harus bikin. Makanya semangat ya semua anak muda. Nah, sekarang kita tanya nih sama yang
Pak Sandi nih. Kan Pak Sandi ini biasanya visioner nih untuk bikin ini, bikin itu gitu ya. Ngelihat industri game ini kan berpengaruh nih Pak pada perputaran ekonomi. Apa sih cara Mas Menteri untuk supaya game-game di Indonesia ini bisa bangkit gitu, bisa bersaing sama luar gitu? Pertama mengedukasi dulu ya ke stakeholders, ke pemangku kepentingan, terutama orang tua bahwa games ini adalah sekarang merupakan bagian daripada ekonomi baru, new economy. Dan games itu seperti apapun yang ada bisa ditangani dengan bijak sehingga bisa mengurangi potensi untuk adiksi terhadap games. Karena biasanya games ini dikaitkan dengan anak-anak yang lupa waktu, sampai lupa ibadah, lupa belajar. Kadang-kadang sampai lupa istirahat, nggak tidur-tidur karena main games. Nah, saya selalu mensosialisasikan dulu kalau nggak diingetin sama orang tua dan sepatu saya nggak diumpetin, saya mungkin main basket sampai jam 12 malam setiap hari sampai badannya benar-benar capek. Nah, ini adalah peran kita sebagai pemerintah untuk terus mensosialisasikan, mengedukasi bahwa games ini bisa menjadi satu industri. Coba bayangkan dari satu IP kayak Pokemon. Pokemon waktu dia launching Pokemon Go hadir untuk membantu agar industri game ini bisa bermanfaat bagi perkembangan pembangunan kita, khususnya SDM dan anak-anak muda kita. Nah, kalau saya lihat lapangan kerja yang diciptakan di industri ini banyak sekali. Mulai dari gamersnya sendiri, team owners, juga sampai kepada game developer, baik juga yang dari segi turnamen creator, terus ada juga komentatornya, ada coach dan lain sebagainya. Jadi kalau saya lihat fokus kita kepada SDM dan gimana caranya bahwa industri game ini kan 100% kuenya nih masih banyak ke luar negeri nih. Betul. Karena game-game lokal kita tuh masih belum jadi tuan rumah di negeri sendiri. Gimana caranya kita bisa mendorong supaya game-game lokal kita juga bukan hanya diminati tapi juga dimainkan oleh para local gamers. Nah, makanya kita mendorong agar SDM di industri game Indonesia ini terus meningkat. Ada program tahun lalu, misalnya kita punya program edukasi masterclass for game developers. Nah, mungkin yang aku tangkap dari Pak Sandi tadi di awal salah satu yang bikin otakku berpikir orang tua komplain soal anak. Nah, tapi si anak tuh juga bisa komplain, kan sekarang banyak gamer sukses. Nah, aku tuh orangnya paling anti ngabisin waktu main game awalnya, Pak. Aku awalnya anti. Kenapa aku tiba-tiba suka FIFA? Karena di FIFA itu dulu kalau kita nggak main game bola, kita itu kayak paling cemen di tongkrongan. Jadi kalau kamu mau ditemenin sama kita, kamu harus jago main bola, main FIFA. Jadi kalau kamu jelek, kamu dicengin sampai sekolah datang. Ah, ini cupu, gue bantai lu gitu kan. Jadi dia ngerasa, oh, gue harus bisa nih. Nah, setelah zaman itu udah nggak ada kan, nah itu kan aku sibuknya nyari duit tuh ya, nyari rezeki. Maksudnya kok nggak ada, handphone juga nggak punya, kita main apa gitu kan, PS nggak punya. Dulu rental juga itu kan minjem 2.000, dapat 2 jam kan, kalau ditonjok kan, bodoh lu. Tapi waktu aku nggak ada waktu itu ya, mungkin ini cerita ini bisa mungkin para ibu-ibu dan anak muda yang nonton bisa ngambil pelajaran ya. Aku itu mulai kembali main game ketika lihat aku buka di YouTube. Waktu itu tiba-tiba YouTubers game dalam 1 bulan kenaikan subscribernya bisa sampai 2 juta subs. Dalam 1 month. Jadi dalam 1 hari dia bisa naikkan 50.000 sampai 100.000 subscriber. Dan itu termasuk tergila di dunia. Dan itu YouTuber game itu dari Indonesia. Aku bilang, wah, kalau aku nggak main game, aku ketinggalan. YouTubeku pasti kebalap. Karena saking kencengnya kenaikan YouTube game di Indonesia. Aku bilang, wah, oleh saat itu aku lihatlah beberapa game. Ada PUBG, ada Free Fire, ada Mobile Legends. Tapi waktu itu memang lagi top-topnya Mobile Legends. Waktu aku nonton, gila ini kenaikan subscribernya. Waktu itu Just No Limit, aku ingat.
Salah satu yang pelopor dan pemain-pemain profesional lain. Dia nelpon tuh dari dia kenaikan 100.000 sampai ke sejuta. Itu nelponan sampai dia sama aku tuh belajar gimana red card, gimana ini. Dan aku ngelihat dari banyak gamers, dia itu gamers yang kalau ngomong tuh sopan. Nggak pakai kata-kata kasar, nggak apa, tapi dia main game. Dan aku inget banget dulu, dia nge-game itu cuman ngedit videonya di screen record, terus di record ke dia cuman cut di ujung sama di akhir. Kalau nggak salah ya, dia nggak pakai, cuman pakai bumper kecil, dan dia cuman pakai green screen seadanya. Dan itu dia penumbuhannya waktu itu kenceng. Disambut lah waktu itu ada Aura, ada yang aku lihat lagi ya ada Donkey. Dan itu, wah, aku lihat hegemoninya tinggi. Dari situ, Paps, aku belajar main game. Dan aku seriusin, ternyata game ini bisa menghasilkan loh. Nah, anak-anak sekarang ngelihat kayak gitu kan, tiba-tiba Just No Limit bisa punya Lamborghini, punya Ferrari ya kan. Wah, semua jadi pengen main game. Tapi aku ngelihat kesalahannya. Kadang-kadang ini dijadiin alasan anak-anak sekarang malakin orang tuanya. Jadi dia, Pak, minta dong, nih temanku udah beli skin. Kadang-kadang tuh duit 1 juta, 2 juta itu jadi murah di game. Karena untuk gengsi kan. Ketika dia main ke sekolahnya, wah skin gue udah yang baru, lu masih yang itu. Itu jadi gengsi. Dan dia nyusahin orang tua. Nah di situ aku ngerasa nggak setuju tuh sama anak itu. Dan kalau dia bilang, oh itu kok bisa jadi kayak gitu? Dia bisa jadi kayak gitu karena dalam sehari dia cuma tidur 3-4 jam. Aku tanya sama pemain-pemain profesional itu, kok kamu bisa jadi top global? Kok kamu bisa jadi gini-gini? Saya cuma tidur 3 jam, 4 jam. Makan aja kadang lagi pick hero. Dia makan. Makan, main lagi. Dia ngejar ranknya itu. Di-push terus. Aku bilang, ternyata memang kalau dia mau jago dan dapat view-nya banyak, kalau nggak dia jago, dia entertaining, dia totalitas main gamenya, bener-bener pakai otaknya, bukan yang sekedar main, ceng-cengan, ngata-ngatain temannya, bukan, tapi dia bener-bener serius gitu. Jadi kalau aku lihat misalnya anak-anak sekarang yang pada nonton, atau orang tuanya yang nonton, kalau anak kamu harus serius, kalau orang tua, kalau anaknya serius biarin, tapi kalau main-main, mendingan suruh belajar. Karena nggak semuanya bisa kayak gitu. Iya. Atau diarahkan, karena di industri game ini, e-sports, nggak cuman player. Bener. Ada juga team owner, ada coach, ada promoter, ada sampai tim horenya juga. Jadi menurut saya, kita harus melihat ini sebagai satu totalitas ya. Terutama dari stagnasi penguasaan pasar nasional. Naiknya itu sedikit sekali. Kita dalam 5 tahun dari 2015 sampai 2020, penguasaan pasar Indonesia naik hanya 0,4%, menjadi 0,8%. Berarti kan 99,2% itu keluar negeri. Nah, I have nothing against luar negeri, internasional. Tapi kan kita punya cerita-cerita, kita punya tradisi-tradisi, kita punya budaya-budaya yang bisa diangkat menjadi satu game yang kuat. Nah ternyata data di Kemenparekraf di sini bahwa 65% lebih game developer itu mengalami kegagalan saat produksi. Disebabkan kenapa? Kurang dana, kurang skill, kurang SDM, masalah teknis seperti bisnis, pemasaran, infrastruktur, perlindungan legal. Nah disinilah pemerintah harus hadir. Kita harus lakukan penyatuan gerak, Agi, influencer yang sangat fenomenal seperti Atta, dan kebijakannya jangan tumpang tindih. Sehingga tadi apa yang disampaikan, potensi dari 1,7 miliar dolar dari industri game ini bisa paling tidak di-retain setengahnya aja di Indonesia. Itu udah bagus banget. Luar biasa. Agreed Kalau itu banget. bisa terjadi keren sih bro.